saya Eka dari Yamda Putra dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan otonomi daerah yang berkaitan tentang dampak positif maupun dampak negatif dari otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki berbagai pengertian secara luas atau secara umum. Ya, di antaranya itu adalah dari bagian-bagian tujuan, ada prinsip, ada akses, dan juga beberapa dampak positif maupun dampak negatif dari otonomi daerah. Sebelum saya menjelaskan secara rinci atau secara jelas dan singkat, teman-teman harus memahami dari pengertian otonomi daerah. Secara umum, otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang dilakukan oleh suatu daerah tertentu yang mengatur dan mengurus yang berkaitan dengan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat yang mematuhi peraturan dan perundang-undang. Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu disebut dengan autos dan namos. Autos yang artinya sendiri, namos yang artinya aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur serta mengurus di berbagai yang berkaitan dengan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang sesuai tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Yang pertama yaitu adalah ada dampak positif maupun dampak negatif dari otonomi daerah. Saya menjelaskan yang pertama itu adalah dampak positif dari otonomi daerah. Dampak positif dari otonomi daerah memiliki 8 bagian. Yang pertama itu adalah pemerintah lebih fokus untuk mengembangkan kebudayaan. Yang kedua itu adalah perekonomian daerah akan semakin meningkat. Yang ketiga yaitu adalah pembangunan akan lebih efektif dari segi waktu dan biaya. Yang keempat adalah pengelolaan SDA akan semakin maksimal. Yang kelima yaitu adalah SDM akan bisa dikembangkan atau dioptimalkan oleh pemerintahan daerah. Yang keenam itu bisa didesentralisasi dari pusat ke desa. Yang ketujuh yaitu adalah kesejahteraan kepada masyarakat untuk meningkatkan. Yang kedelapan yaitu adalah memiliki wewenang daerah kebijakan sesuai kondisi wilayahnya. Yang kedua yaitu adalah dampak negatif dari otonomi daerah, yaitu terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah daerah miskin akan lambat untuk mengembangkan. Yang kedua, tidak adanya koordinasi dari daerah dalam satu titik. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat biasanya lupa pada tempatnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu adalah karena merasa melakukan kehidupan sendiri atau kegiatan sehingga para pemimpin melupakan tanggung jawabnya. Pendapat saya mengenai materi permasalahan tentang otonomi daerah yang terutama pada dampak positif maupun dampak negatif dari otonomi daerah, yaitu otonomi daerah merupakan otonom untuk mengatur masyarakat dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undang. Sedangkan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prasara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah sangatlah penting dalam penyelenggarakan kehidupan nasional karena dengan otonomi daerah memiliki kesempatan yang luas untuk menyusun kebijaksanaan pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah serta kebutuhan masyarakat daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan di daerah akan berhasil dengan baik dan potensi daerah dapat dikembangkan secara maksimal.
Otonomi daerah juga dapat dilihat sebagai bagian dari proses demokratisasi sebab dengan otonomi daerah berarti daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak harus selalu mengikuti garis kebijaksanaan yang ditentukan dari pemerintahan pusat atau pemerintahan di atasnya. Setelah teman-teman memahami materi tentang otonomi daerah dan apa saja terdapat dalam dampak positif maupun dampak negatif dari otonomi daerah, selanjutnya teman-teman juga memahami tentang materi reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dalam memilih para menteri. Sebelum saya menjelaskan, dalam mengangkat menteri merupakan hak prerogatif presiden atau disebut dengan prerogatif karena dalam mengangkat menteri, presiden pada dasarnya tidak memerlukan campur tangan dari pihak lain. Oleh karena itu, berita yang beredar tentang daftar kabinet itu bisa dikatakan sebagai hoax. Karena mengangkat kabinet yang benar dan baik ialah dipilih secara langsung oleh presiden di hari pengumuman susunan pembantu presiden. Ada 5 hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1145 pasal 17. Yang pertama, itu adalah presiden berhak menentukan nomenklatur kementerian, apakah bisa akan penggabungan atau perubahan nama, termasuk pengurangan kementerian. Itu menjadi berhak dari presiden, yaitu Pak Jokowi, kecuali penambahan kementerian lebih dari 34 itu tidak bisa karena sudah tercantum dalam Undang-Undang Kementerian Negara minimal 34. Yang kedua yaitu adalah Presiden Jokowi berhak menentukan kriteria kementerian apa yang diinginkan selama 5 tahun ke depan. Yang ketiga yaitu adalah Presiden berhak menentukan sumber rekrutmen yang bisa diambil dari parpol, birokrat, TNI atau Polri, pengusaha ataupun organisasi kemasyarakatan atau disebut dengan ormas. Yang keempat yaitu adalah presiden berhak menentukan formula seberapa persen dalam memilih para menteri. Yang kelima yaitu adalah yang terakhir, presiden berhak melantik para menteri. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Selanjutnya, setelah teman-teman memahami materi tentang reshuffle kabinet sebagai sebuah politik transaksional dan kegagalan hak prerogatif presiden dalam memilih para menteri, berikut ini argumen atau pendapat saya tentang materi tersebut, yaitu memilih menteri ialah hak prerogatif presiden. Di posisi itulah seharusnya semua pihak memuliakan hak yang melekat pada presiden yang dipilih. Memilih calon menteri dan menata komposisi kerap melahirkan dilema untuk apapun yang akan diambil presiden di tengah relasi kuasanya dengan ragam kekuatan politik, terutama dengan partai yang punya kekuatan nyata di DPR. Beberapa pihak gencar mendorong agar Jokowi merangkul kekuatan baru di luar mitra koalisi yang ada pada saat ini. Argumentasi yang kerap dimunculkan ialah diksi rekonsiliasi
Meski kata rekonsiliasi dengan penekanan makna pada skema bagi-bagi kursi, sesungguhnya mendistorsi kelurahan rekonsiliasi itu sendiri. Salah satu makna rekonsiliasi dalam KBBI adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula, perbuatan penyelesaian perbedaan. Rekonsiliasi selalu membutuhkan syarat utama, yakni saling menghormati, respect, niat baik, goodwill, dan pemahaman bersama mutual understanding. Rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kekuasaan, power sharing di tingkat elit, melainkan lebih pada upaya menjaga suasana lebih komunikatif satu sama lain. Saling menghormati tahapan proses yang sudah dilalui berlandaskan aturan terutama untuk memulihkan hubungan masyarakat. Berikut ini contoh cuplikan video dari hak prerogatif Presiden. Setelah teman-teman memahami materi tersebut, lanjut teman-teman memahami materi yang ketiga, yaitu tentang banyaknya kejadian tidak terpasangkan atau dibaliknya foto presiden dan wakil presiden serta Pancasila dalam hal instansi, dan atau dibaliknya foto presiden dan wakil presiden serta Pancasila dalam hal instansi, yaitu bila mengacu pada pasal 51 JO, pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan UU 24 2009 yang wajib diletakkan di gedung, kantor lembaga negara atau instansi kepemerintahan adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pada pasal 51 huruf A bunyinya lambang negara wajib diletakkan di gedung, kantor atau ruang kelas suatu kependidikan. Yang kedua, yaitu adalah pada pasal 53 ayat 1 UU 24 2009 yang bunyinya penggunaan lambang negara wajib diletakkan di gedung, kantor atau ruang kelas suatu kependidikan yang sudah dijelaskan pada pasal 51 huruf A diletakkan atau dipasangkan, yaitu di pertama, kantor atau gedung presiden dan wakil presiden. 2. Gedung atau kantor lembaga negara. 3. Gedung atau kantor instansi kepemerintahan. 4. Gedung atau kantor lainnya. Yang dimaksud tentang lambang negara yang wajib diletakkan di kantor atau di gedung, yaitu untuk menunjukkan rasa kewibawaan negara yang pada umumnya digunakan di kantor dinas. Selanjutnya, pasal 55 UU 24 2009, yaitu ada 2. Yang pertama, dalam hal lembaga negara diletakkan bersama-sama, yaitu bendera negara serta gambar resmi presiden dan wakil presiden yang pada umumnya sudah tercantum, yaitu pertama, lambang negara diletakkan di sebelah kiri lebih tinggi daripada bendera negara. Yang kedua, gambar resmi presiden dan wakil presiden diletakkan sejajar lebih rendah daripada lambang negara. Yang kedua, dalam hal bendera negara pada umumnya yang diatur pada ayat 1 diletakkan di dinding jabatan negara. Berikut setelah saya menerangkan materi banyaknya kejadian tidak dipasangnya atau dibaliknya foto presiden dan wakil presiden serta Pancasila di dalam sebuah instansi, itu terdapat dalam permasalahan materinya yang ketiga. Saya mendapatkan pendapat atau argumen, yaitu dari bunyi pasal tersebut tidak ada pemerintah untuk mewajibkan pemasangan gambar atau foto presiden dan wakil presiden seperti gedung, sekolah, kantor lembaga atau instansi pemerintah. Namun ada ketentuannya bahwa jika lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan wakil presiden, ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara. Dan juga dalam SE Menpan RB dikatakan bahwa sehubungan dengan telah melantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
pada periode 2019-2024 serta melaksanakan amanat UU 24/2009, maka instansi-instansi tersebut agar melakukan pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024 di lingkungan instansi masing-masing. Sekian dari saya mempresentasi tentang permasalahan materi pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Saya menutup dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.